Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas pendederan. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai pengendalian hama dan penyakit pada fase pendederan ikan, khususnya ikan air payau dan ikan air laut. Lalu bagaimana sih penyakit itu bisa muncul? Bisa dilihat di situ ada 3 lingkaran ya. Di lingkaran lingkungan, kemudian lingkaran inang, dan lingkaran dari patogen. Jadi ketiga lingkaran ini ya maksudnya adalah saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Maka apabila yang satu mengalami kerusakan, sudah pasti ikan tersebut akan terkena suatu penyakit. Kalau digambarkan di sebuah persamaan ya, akan muncul sebuah persamaan seperti ini, di mana D sama dengan H plus P dan plus S kuadrat ya, di mana D-nya itu adalah penyakit yang nantinya akan muncul, kemudian H-nya itu adalah host atau inang, dalam hal ini adalah ikan itu sendiri, kemudian P adalah patogen atau penyakit yang nantinya akan menyerang ikan, dan S kuadrat adalah faktor eksternal yang mungkin nanti bisa mengganggu ikan. Jadi S ini kita simbolkan untuk stres, sehingga kondisi di luar diagram yang tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi ini faktor eksternal yang juga sangat mempengaruhi, sehingga kalau ikan tersebut mengalami stres, maka yang tadinya mungkin sakitnya itu tidak terlalu parah ya, tapi karena dipicu oleh stres, maka dia akan lebih cepat mengalami infeksi atau lebih cepat mengalami kerusakan jaringan seperti itu. Kemudian kalian juga harus memahami perbedaan dari hama dan penyakit ikan, karena hal ini ya itu adalah dua hal yang berbeda, hama dan penyakit. Dimana hama itu adalah organisme pengganggu ya, kita bicara organisme, bukan virus, bukan bakteri, tapi secara umum organisme yang bisa mengganggu keberlangsungan hidup dari ikan tersebut. Bisa jadi dia adalah hewan lain, misalkan hewan pemangsa lain seperti misalkan burung, atau seperti misalkan hewan darat lain, hewan karnivor yang kemungkinan juga memangsa ikan. Nah, itu kita sebut dengan hama. Nah, lain lagi dengan penyakit. Kalau penyakit itu disebabkan oleh organisme yang memang menyebabkan sakit, seperti bakteri atau mungkin virus dan juga jamur. Dan secara horizontal, di mana secara vertikal penyakit itu diturunkan oleh generasi yang sebelumnya. Bisa jadi karena induk betinanya sudah sakit, sehingga saat dia mengeluarkan telur, maka telurnya juga mengalami kerusakan. Nah, kemudian ternyata telur tersebut berhasil menetas dengan baik, akan tetapi sudah membawa bibit penyakit di dalam tubuhnya. Sehingga kalau seperti itu, yaitu tetap akan menurun ke generasi yang berikutnya. Nah, kemudian bisa jadi juga karena spermanya kualitasnya tidak baik, sehingga pada saat pembuahan tidak bisa terjadi secara sempurna. Yaitu tadi, kalau sudah seperti itu, meskipun telurnya menetas dengan baik, biasanya kualitas benihnya itu diragukan nih, karena kurang berbobot indukan jantan dan betinanya. Itu tadi yang penyebaran penyakit secara vertikal. Jadi cara menghafalkan induk pasti ke bawah ke anaknya, jadi vertikal. Kalau secara horizontal ya, itu biasanya terjadi penyebarannya karena misalkan kualitas airnya buruk, atau misalkan lagi kualitas pakannya juga buruk, sehingga horizontal artinya kondisi-kondisi faktor-faktor eksternal yang mendukung. Jadi bisa jadi air, bisa jadi pakan, bisa jadi kemudian ada organisme lain yang ada di dalam perairan itu yang menjadi inang ya. Menjadi inang itu artinya menjadi host. Jadi dia sudah membawa penyakit, kemudian menularkan penyakit tersebut kepada ikan-ikan yang ada di kolam tersebut. Kemudian penyakit sendiri juga diklasifikasikan menjadi 2, yaitu penyakit infeksi dan non-infeksi, di mana penyakit infeksi itu disebabkan oleh organisme-organisme yang dia memang menyebabkan penyakit, misalkan bakteri, kemudian virus, kemudian jamur, kemudian parasit. Nah, itu kalau
empat organisme ini kalau misalkan menyerang kepada ikan itu, maka ikan tuh sudah pasti sakit ya. Tidak mungkin tidak, kecuali sistem imunnya sangat bagus. Nah, kalau sistem imunnya sangat bagus, biasanya dia akan cenderung lebih mudah untuk menjaga diri dari serangan penyakit. Itu tadi yang infeksi. Yang non infeksi yaitu ditularkan melalui faktor-faktor eksternal yang ada di sekitar ikan itu. Misalkan dari perairan, dari pakan ya, atau dari organisme lain yang bukan organisme yang tunggal. Maksudnya gini. Jadi kadang-kadang itu ada organisme lain yang sebetulnya dia itu tidak membawa penyakit, tapi karena dia berperan sebagai inang atau host, maka dia bisa mengeluarkan atau bisa menularkan penyakit. Atau gini, sekarang kan sedang musim COVID ya, COVID-19 ini. Nah, kemudian di dalam COVID ini kan kita mengenal istilah adanya OTG atau orang tanpa gejala. Nah, orang tanpa gejala ini dia di dalam tubuhnya tuh sebetulnya sudah punya virusnya sudah ada di dalam tubuhnya gitu. Jadi dia hanya tinggal menunggu saja, menunggu kapan sih virus ini akan berpindah host atau berpindah inang kepada orang lain, sehingga orang lainlah yang sakit. Kenapa kok kemudian OTG ini dia tidak tertular atau tidak menunjukkan gejala sakit? Yang pertama, karena mungkin dia sistem imunitasnya tinggi sehingga tidak mudah terserang oleh virus. Karena kalau virus itu adalah yang diserang itu sebetulnya adalah sistem imun kita. Kalau sistem imun kita lemah, ya itu pasti kita akan gampang sekali terkena penyakit. Sama juga dengan ikan ya, karena ikan juga termasuk makhluk hidup, sehingga saat dia kondisinya melemah, maka ada trigger sedikit ya. Trigger ini adalah ada kecantok sedikit, misalkan ada kualitas airnya menurun, atau misalkan ada kotoran organisme lain, maka dia akan sangat mudah sekali terserang oleh penyakit. Kemudian kita beranjak kepada penyakit infeksi yang disebabkan oleh organisme yang memang menyebabkan penyakit. Tadi saya sudah sebutkan di awal, ada 4 ya yang menyebabkan ikan itu sakit. Yang pertama yaitu adalah parasit ya, kemudian jamur, kemudian virus dan bakteri. Menuju ke penyakit yang disebabkan oleh parasit. Namanya saja parasit ya. Parasit itu kan yang sukanya numpang mengambil keuntungan dari orang lain ya, mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya ya. Tetapi orang yang ditumpangi itu dia akan mengalami kerugian. Nah, kan sering ya mendengar kata parasit ya. Sama juga seperti ini. Parasit di ikan itu juga seperti itu. Jadi dia biasanya menempel di tubuh ikan, kemudian mengambil keuntungan dari tubuh ikan itu, entah itu nutrisinya, entah itu darah, pokoknya mengambil keuntungan dari tubuh ikan. Nah, semakin lama ikannya ini kan juga pasti akan terganggu ya kehidupan fisiologisnya, karena ada yang numpang itu tadi. Nah, biasanya jenis-jenis parasit seperti ini itu yang sering kita temui yaitu adalah kutu ya, adalah kutu. Itu biasanya sering, apalagi kalau di ikan-ikan hias, karena kita tinggal di daerah yang payau dan laut ya, itu biasanya jarang sih kalau parasit ini, lebih banyak virus dan bakteri. Tetapi kalian juga perlu tahu bahwa parasit ini juga meskipun kelihatannya sepele, tetapi dia juga bisa melakukan penyerangan yang agresif. Karena kenapa ya, sama seperti kita ya, kalau misalkan kita diserang apa sih, kayak jamur yang kelihatannya sepele, kayak panu, itu kan kelihatannya sepele ya, tetapi kan gatal kemudian menyebabkan kondisi yang tidak nyaman ya. Sama seperti ikan, kalau manusia mungkin dia bisa menangani dengan baik ya, mungkin dengan diberi salep atau dengan digaruk dan lain sebagainya. Tetapi kalau ikan kan dia tidak bisa ya, dia nggak bisa ngomong, sehingga apa yang dia lakukan yaitu tadi, dia menggosokkan bagian tubuhnya ke dinding kolam sehingga timbul luka baru ya, seperti itu tadi yang sudah saya ceritakan tadi. Jadinya fasenya tuh mubeng di situ aja gitu.
peredaran itu kan antara satu tempat dengan tempat yang lain itu kan berdekatan ya. Bisa jadi sumber airnya juga dari sumber air yang sama seperti itu, sehingga kadang-kadang air yang sudah digunakan itu mungkin bisa jadi sudah ada cemaran parasit di dalamnya, misalkan seperti itu. Tetapi saat kita melakukan biofiltrasi atau saat kita melakukan filtrasi itu kurang maksimal, sehingga parasitnya masih ikut ke dalam air. Nah, itu biasanya yang paling mungkin itu. Atau mungkin misalkan usaha pendedaran sebelahnya ini dia itu punya kronologi diserang oleh parasit ya. Kemudian air hasil budidaya itu kan mengalir kemudian melewati usaha pendedaran kita. Ya pastinya ada pastinya akan mempengaruhi ya air yang tadi misalkan ternyata dia saat AMDAL-nya ya, analisa dampak lingkungannya, waktu itu sudah pernah saya jelaskan, ternyata dia itu tidak sesuai dengan CPIB sehingga air yang dibuang itu masih mengandung parasit. Nah, itu kemudian dipakai ya, kebetulan lewat ya, pasti mencemari air di sekitarnya, air di sekitar pembenihan atau di pendedaran itu. Makanya kadang-kadang kalau di suatu usaha pembenihan, pendedaran, misalkan satu hatchery itu terkena penyakit, biasanya tidak lama kemudian hatchery yang lain juga bareng-bareng terkena penyakitnya. Itu karena sumber airnya bisa jadi sama. Ya, itu pertama ya, melalui air. Yang kedua yaitu melalui kontak atau gerakan dengan ikan yang sudah terserang parasit duluan ya. Jadi ikan itu sudah terserang parasit, tetapi kita tidak ngeh sebagai teknisi, sebagai operator tidak ngeh, sehingga dia bisa menularkan ke ikan yang lain ya. Secara apa kalau seperti ini? Vertikal atau horizontal ya? Coba kalian jawab ya. Kemudian yang ketiga, bisa jadi melalui alat-alat yang kita gunakan sehari-hari, misalkan saat menyipon atau mungkin saat kita melakukan grading misalkan. Nah, itu alat-alatnya itu kurang higienis. Nah, misalkan tidak disterilisasi dengan baik, sehingga dia akan bisa membawa si parasit ini kemudian menularkan ke ikan. Dan yang terakhir itu biasanya adalah dari sumber makanannya atau mungkin pakan alami yang sudah ada di dalam perairan, kebetulan dia memang sudah tercemar, kemudian dimakan oleh ikan, maka parasitnya ikut pindah dari tanaman pakan alami tadi menuju ke ikan. Nah, itu cara-cara parasit itu bisa menginfeksi ikan. Contoh-contoh parasit ya, gambar parasit apabila kita lihat di bawah mikroskop. Penawarannya atau bagaimana cara penyembuhannya itu sangat bermacam-macam sekali, akan saya tampilkan di slide ya, bisa kalian baca sendiri. Yang penyakit yang disebabkan oleh parasit sudah, sekarang oleh bakteri. Nah, bakteri itu kita kan tidak bisa melihat secara gamblang ya. Jadi bakteri itu kan tidak terlihat, ukurannya sangat kecil sekali, 0,5 sampai 1 mikron ya, mungkin bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop seperti itu. Nah, sehingga kadang-kadang ya itu tadi membuat kita tidak ngeh, sehingga ngehnya adalah di saat ikan-ikan kita itu sudah banyak yang mati. Nah, itu kita baru sadar kalau ikan kita terkena penyakit seperti itu. Jadi bakteri ini cara penularannya itu biasanya melalui air ya, karena bakteri itu sebetulnya ada di mana-mana ya, di sekitar kita juga sangat banyak sekali. Tapi bakteri itu tadi ya, seperti yang sudah tadi saya jelaskan, dibagi menjadi dua, yaitu ada bakteri yang baik, ada bakteri yang jahat. Bakteri yang baik di perairan contohnya apa? Kemarin sudah ya, Nitrosomonas dan Nitrosococcus. Dia membantu proses nitrifikasi, itu yang baik. Tapi kalau yang jahat ya macam-macam ya, nanti akan saya tampilkan di slide ya. Nah, bakteri yang jahat inilah yang menyebabkan penyakit. Ada Aeromonas, ada kemudian Salmonella, macam-macam, banyak sekali jenisnya, dan biasanya dia menyerang spesifik pada ikan-ikan tertentu. Misalkan pada ikan mas itu yang paling sering diserang, atau yang bakteri yang paling sering menyerang ikan mas atau ikan-ikan air tawar, yaitu jenis-jenis Aeromonas pun macam-macam, ada Aeromonas hydrophylla, Aeromonas salmonella, dan macam-macam. Banyak sekali itu kalau yang bakteri seperti itu ya. Kemudian bakteri juga bisa menyerang di saat
kualitas air itu berubah secara drastis ya, karena kalau suhunya terlalu tinggi, oksigennya otomatis kan sangat rendah ya. Di situ akan mempengaruhi kehidupan ikan ya, artinya ikannya akan lebih mudah stres. Nah, kondisi yang seperti ini yang disukai bakteri. Jadi bakteri itu akan menyerang di saat kondisi ikan itu lemah atau sistem imunnya tidak stabil. Kemudian apa saja yang menyebabkan bakteri itu mudah menyerang ikan? Yang pertama kondisi stres itu tadi ya yang sudah saya jelaskan. Kemudian karena pada tebar yang terlalu tinggi sehingga ruang gerak ikan itu terbatas. Ya, kalau sudah seperti itu kan kalau ruang gerak itu terbatas itu kan pasti sumpek ya. Nah, sumpek ini biasanya mengakibatkan stres. Ya, pokoknya kita hindarilah hal-hal yang mengakibatkan ikan itu stres. Kemudian mutu pakan yang tidak baik, kondisi air yang juga menurun, kemudian ada luka, makanya saat handling atau mungkin saat kita mau mindah ikan itu jangan sampai menimbulkan luka baru pada ikan, karena luka yang terbuka itu akan mengundang datangnya bakteri. Kemudian ada polusi atau cemaran ya, baik itu dari pakan maupun dari airnya. Di sini ya yang bisa saya jelaskan. Nah, kan tadi 4 ya, ada 2 yang sudah saya jelaskan, yaitu bakteri dan parasit. Nah, tinggal 2 lagi, virus dan apalagi jamur. Nah, ini tugasnya kalian, coba kalian cari virus dan jamur yang sering menyerang ikan, terutama ikan-ikan air payau dan ikan air laut ya. Bisa kerapu, bisa bandeng, bisa udang, terserah kalian. Kalian cari ya virus dan jamur ya, karena parasit dan bakteri sudah saya jelaskan. Yang 2 giliran kalian untuk mencari. Seperti biasa, jawaban ditulis di buku, kemudian difoto, dikirimkan melalui Classroom. Saya sangat menghargai sekali kalian yang mau mengerjakan tugas ya. Meskipun kadang-kadang jawabannya tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan, tapi saya sangat menghargai sekali kalian yang mau mengerjakan tugas dengan baik. Pasti akan saya nilai ya. Tetapi kalau yang tidak mengerjakan tugas, saya juga nggak main-main, karena saya nggak mau yang namanya katrol-katrol nilai. Silahkan kalian berpikir sendiri harus seperti apa ya, karena mata pelajaran saya adalah mata pelajaran produktif. Kalau kalian nggak tuntas ya, ini karena sudah kelas 3 ya, jadinya kalian sendiri yang akan rugi. Oke, kalau gitu sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, stay at home.